nyanyi satu lagu ya Kak ya. Sebentar saya ambil liriknya. Ya, liriknya lebih dalam ku menyembah. Oh ya, yang masuk. Shalom Kak Jessica. Oke. Oh, terima kasih Tuhan. Kami merindu menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. bagimu Segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Setiamu nyata sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata Tiada kata yang bisa indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran
dalam roh dan kebenaran selamanya. dalam Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, Kau yang kami tinggikan, hanya Engkau Tuhan. Kau nyembah kami, Kau yang kami sembah Tuhan. Kau yang kami muliakan, Kau yang kami tinggikan, sebab Kau yang layak Tuhan. Segala pujian dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau kami sembah, layakkan kami Tuhan, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang layak Kami kagumkan nama-Mu Tuhan. Engkau yang dahsyat, Kau yang luar biasa Tuhan. Syukurnya bagi-Mu Tuhan. Kau yang terbaik Tuhan di dalam kehidupan kami. Syukur hanya bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau kami sembah, Kau yang kami agungkan. Kau Tuhan Melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh datang, kami boleh mempersembahkan apa yang
kami miliki Tuhan. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang layak disembah. Hanya Engkau Yesus yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Yesus yang layak dipuji, dimuliakan di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan-Mu, kami masih boleh ada dan berkumpul kembali pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, seberapapun kami yang ada Tuhan, kami percaya Engkau tetap hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Ya Yesus. Di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Haleluya. Biarlah ini menjadi acara-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Ya Apa yang Tuhan. kami perkatakan, apa yang kami sharingkan, biarlah itu bukan keluar oleh karena hikmat dan pengertian kami sendiri Tuhan, tetapi semua hanya oleh karena tuntunan daripada Roh Kudus. Terima Yes. kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Kami kasih. berdoa dan mempersembahkan ucapan syukur kami kepada Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Shalom, selamat malam. Shalom. Lili, Kak Jessica, Bu Indri, shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan, ya kita bisa kembali berkumpul malam hari ini. Ya, banyak teman-teman yang malam hari ini izin ya, jadi kita cuma bisa berempat ya, tapi nanti mungkin ada yang nyusul, kita nggak tahu ya. Ini juga sudah ada Ibu Lydia. Shalom semuanya. Shalom. Ini Kak Jessica. Ini Kak Billy ya? Iya, Kak Billy. Iya. Ya baik teman-teman. Malam hari ini mungkin saya akan mengawali sharing terlebih dahulu dari apa yang saya dapatkan kemarin ini. Dari mulai kemarin saya apa yang saya dapat itu saya diajak untuk terus bersyukur. Saya diajak untuk terus bersyukur aja gitu. Walaupun mungkin kondisi dan situasi terkadang tidak sesuai seperti apa yang diharapkan, tetapi di dalam hati itu ada kerinduan untuk selalu ingin mengucap syukur. Dan saya itu teringat dengan firman Tuhan yang waktu Tuhan Yesus ingin memberi makan 5.000 orang ya. Di sana Tuhan Yesus memecah-mecah roti dan mengucap syukur terlebih dahulu sehingga terjadi mujizat 5.000 orang itu bisa mendapatkan roti dan ikan, bahkan lebih daripada masih ada sisanya ya, kalau nggak salah 12 bakul sisanya itu. Jadi kita lihat betapa dahsyatnya ucapan syukur itu di dalam kehidupan kita. Ya mungkin kalau kita merasakan saat kita ada di dalam sukacita, ada di dalam kegembiraan, kebahagiaan, mengucap syukur itu gampang ya, gampang sekali. Tetapi kalau kita ada di dalam mungkin pergumulan berat, mungkin kita ada di dalam badai kehidupan, ya segala macam ya, sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, keuangan, pekerjaan, segala macam pergumulan yang kita hadapi, mungkin agak berat ya secara daging, secara manusia itu mengucap syukur itu agak berat. Tetapi disitulah letak perbedaannya. Ketika kita bisa mengucap syukur di saat kita ada di dalam susah itu, Tuhan itu senang sekali. Tuhan itu mungkin kita tidak bisa
kita tidak bisa, mungkin kita sudah banyak meminta ya. Kita ini kan sebagai manusia, kalau saya sendiri pribadi ya, bukan kita ya, saya sendiri pribadi dulu tuh sering meminta di dalam doa, hanya meminta, tetapi saya lupa bahwa ternyata yang lebih penting daripada meminta itu adalah ucapan syukur. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah menang atas segala pergumulan yang kita hadapi. Seharusnya kita sudah menjadi orang-orang yang menang ya, orang-orang yang sudah tidak perlu takut lagi ketika menghadapi pergumulan. Tetapi apa yang kita lakukan hanyalah mengucap syukur aja bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada kebaikan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sama seperti tadi yang saya sharingkan di grup juga ya, yang tentang gembala yang baik itu juga salah satunya mengisahkan tentang bagaimana cara kita mengucap syukur ya. Jadi kalau di negara-negara Timur Tengah sana, saya baca itu kalau ada domba yang dia nakal nih ya, dia sering keluar dari kawanan domba yang lain itu, biasanya gembalanya itu suka mematahkan kakinya ya, supaya dia itu sadar bahwa dia itu punya gembala, dia punya kawanan ya, sekawanan gitu. Jadi dia itu akhirnya bisa dekat kembali sama gembalanya, dan dia akhirnya setelah dia mengalami kesembuhan, dia tidak mau pergi lagi meninggalkan gembalanya itu. Nah, itu jadi inspirasi buat saya bahwa ketika kita merasakan penderitaan, Tuhan mengizinkan, mungkin penderitaan itu bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita itu bukan untuk membuat kita menjadi terjatuh, tergeletak, tetapi segala sesuatunya itu ada maksud baik, yaitu untuk memberikan kita kebaikan, memberikan kita yang terutama itu, paling terutama dari segala sesuatunya itu, kita tahu bersyukur aja, tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Mungkin itu yang menjadi apa yang menjadi perenungan saya. Saya ingin terus mengucap syukur ya. Mungkin Ibu Lydia nih pasti nggak setuju nih kalau dibilang pergumulan, tetapi manusia itu pasti akan hidup ada di dalam pergumulan, tetapi cara kita menyingkapinya itu berbeda. Dan saya apa aja ya, di dalam hati itu cuman diajak, ayo mengucap syukur aja, mengucap syukur. Tuhan itu baik. Tangannya itu nggak kurang panjang untuk menolong, telinganya nggak kurang untuk mendengar setiap apa yang kita alami, untuk melihat apa yang kita rasakan. Bahkan mungkin hal-hal yang di luar apa yang kita minta dan doakan itu Tuhan sudah sediakan, bahkan lebih daripada apa yang kita harapkan. Itu saja mungkin dari saya. Saya cuma ingin bersharing tentang betapa arti pentingnya bersyukur di dalam kehidupan saya, terlebih di saat ini saya lagi menjalani pemulihan sakit asam lambung, dan ada beberapa keterbatasan dalam keluarga dan sebagainya. Tapi Tuhan ingin mengajak saya untuk ayo terus mengucap syukur dalam keluarga. Percaya aja bahwa segala sesuatunya pasti ada hal yang luar biasa di balik ucapan syukur. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih. Mungkin Ibu Lydia mau menambahkan. Oh iya, nanti katanya. Iya. Oke, silakan mungkin dari yang lain, dari Kak Billy mungkin, atau dari Bu Ivi, atau dari Kak Jessica, silakan. Atau saya yang nunjuk nih, atau ya silakan nih, kayaknya Kak Jessica mau bersharing. Shalom semua. Ya, shalom. Mohon maaf nggak bisa nyalain kamera ya Pak. Lagi Ya, setting nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya.
Iya, sudah lama ini nggak gabung, Pak ya. Kangen sekali sebenarnya. Tapi ya, puji Tuhan, semua mungkin sudah mulai bisa normal karena Papa juga sudah mulai membaik lah, Pak. Walaupun belum. Iya, iya. Maaf ya, Pak, ini sama jagain. Iya, itu Mama. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Iya. Sekedar sharing sih, Pak, untuk kesaksian sih sebenarnya. Iya, Kuasa silakan. Tuhan. Benar kata Pak Mario, tangan Tuhan itu tangan Tuhan itu terlalu panjang buat nolong kita semua gitu, Pak. Jadi jangan Iya, khawatir apapun pergumulan kita, asal kita percaya dan mengandalkan Tuhan, semua itu pasti baik-baik saja. Menurut saya sih begitu, Pak. Karena amin. kemarin ya, Pak, waktu saya sempat sharing sama Pak Mario, Papa lagi sakit, itu sebenarnya sudah kalau mata manusia yang melihat itu ya sudah gitu. Siap-siapin aja sudah papamu ini mustahil untuk sembuh gitu kan. Iya, Kebetulan kan memang papa itu belum menerima Tuhan gitu, Pak. Papa kan masih ateis. Jadi dia ya begitulah, Pak ya. Sangat susah diingatkan untuk yuk Pak berdoa ya Pak. Gini itu susah gitu loh, Pak. Sampai di hari Jumat di masa yang sangat kritis sudah itu, Pak. Saya bilang, "Pak, ayo doa. Ini kita sudah tidak bisa mengandalkan siapa-siapa kecuali mengandalkan Tuhan," tak bilang gitu. iya, Tuhanku, Tuhan Yesus, Pak. Aku bisanya ngajak doa ya dengan caraku, dengan cara berdoaku, aku bilang gitu. Itu sudah kesadarannya itu sudah menurun 50%, Pak. Jadi dia itu sudah nggak bisa merespon apa-apa, bahkan minum air putih aja itu sudah balik gitu kan. Terus akhirnya saya dengerin lagu rohani, terus saya ajak pujian, saya ajak doa gitu kan. Puji Tuhan, Pak. Di situ saya mengalami apa ya, Pak ya? Jamahan Tuhan itu benar-benar luar biasa gitu. Dari yang iya, tidak sadar, tidak bisa membuka mata selama 3 jam waktu itu. Saya benar-benar menemani masa kritisnya papa itu 3 jam. Saya nggak pergi-pergi di situ, saya ajak doa, terus pujian. Tuhan, aku sudah pasrahkan papaku, Tuhan tahu mana yang terbaik buat dia. Saya tuh sampai begitu, Pak. Saya sudah nggak berdoa sembuhno papaku gini, enggak. Saya cuma berdoa, Tuhan, kamu tahu yang terbaik buat papa. Kalau memang sudah waktunya papa pulang, saya sudah siap, tak bilang gitu. Saya bisiin papa juga, Pak, sudah ya, sekarang kita bisanya cuma berserah kan gitu. Terus akhirnya puji Tuhan, Pak, itu langsung dijawab, berangsur-angsur membaik, terus bisa diajak ngomong, puji Tuhan. diajak ngomong sampai akhirnya saya tanyain, Papa ini mau nggak mau harus masuk rumah sakit karena kan memang di Malang itu masih gini, Pak. Kakak Iya, minta tolong adik bawa di depan. Yang nungguin itu kan hanya boleh 1 orang. Dan 1 orang ini tidak boleh keluar kalau si pasien ini tidak pulang gitu. Jadi sebentar Pak ya. iya, nggak apa-apa. Kasihan adiknya. Oke. Jadi Iya, yang penunggu di rumah sakit ini harus pertama kali masuk UGD, papa masuk UGD itu penunggunya ini hanya boleh 1 orang, juga di swab, dan penunggu ini enggak boleh keluar rumah sakit sebelum pasiennya ini keluar gitu loh, Pak. Sebenarnya masalah itu yang buat kita itu bergumul gitu, Pak ya. Ini siapa nih yang punya waktu sampai papa sembuh? Kan saya sendiri juga punya baby ya, Pak ya. Jadi nggak bisa. Kakak saya pertama ada di Madiun. Jadi kakak kedua saya dan itu pun ninggal anak umur 4 tahun, Pak. Gitu. Tapi ya puji Tuhan di rumah sakit itu 1,5 minggu kalau nggak salah, hampir 10 hari lebih lah, Pak. Itu ya begitu, Pak. Jemaat Tuhan luar biasa. Kan saya cuma bisa via video call. Pak gimana, bisa enak makan gitu. Ya nanti aku kalau sembuh
aku ajakan ke itu ya, kan pendeta saya kan aku manggil papi gitu, Pak. Ajakan ke Iya. rumahnya papimu ya, aku mau dibaptis katanya. Oh, puji Tuhan. Luar biasa itu, Pak. Saya nggak apa ya, merinding saya, Pak, kalau ingat itu. Terus saya tanyain, sudah pulang, saya tanyain, kenapa nih Papa kok tiba-tiba mau dibaptis? Siapa yang ngajakin baptis? Kan saya bilang, soalnya waktu sakit itu kok aku dengerin kamu berdoa begini begitu, hatiku kok tenang ya, kok sakitku ini dadaku yang tadinya sesek itu jadi longgar ya. Jadi dia itu dijamah sendiri gitu, Pak, sama Tuhan menurut saya ya, Pak, ya. Iya. Dia dijamah, disadarkan dengan caranya ya mungkin ya, Pak, ya. Saya juga nggak tahu istilahnya gimana itu. Iya. Puji Tuhan hari Kamis besok ini sudah ada jadwal baptis buat papa saya. Itu luar Puji biasa sih, Pak. Tuhan. Saya ya sedih-sedih terharu sih sebenarnya. Puji Tuhan lah, Pak. Seperti itu Iya. sih kesaksian saya. Terima Iya, kasih. kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya, luar biasa. Ya, Betul, Pak. ini suatu hal yang ya luar biasa. Bapak selain sembuh juga punya kerinduan untuk dibaptis. Itu satu hal anugerah yang luar biasa yang terjadi buat Bapak dari Kak Jessica ini. Ya, Ya, kita doakan semoga acara baptisnya berjalan lancar ya. amin. Bapak sungguh-sungguh mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan terus mengandalkan, bahkan kalau perlu Bapak siap bersaksi apa yang dialami Bapak ini nantinya kalau Bapak sudah pulih sungguh-sungguh siap bersaksi apa yang telah dialami ini semua ini adalah mujizat daripada Tuhan Yesus. Ya, 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 Pak. Ya. kita turut bersuka cita ya. Ini luar biasa ini Kak, pekerjaan Tuhan, Kak. Luar Ya, biasa. betul, Pak. Saya percaya ini pasti pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Bapak. Jadi sekarang Bapak sudah pulang ini ya, sudah balik lagi ke rumah ya, Kak ya. Sudah, Pak. Tapi ya memang belum begitu pulih. Jalannya juga masih agak susah sih, Pak. Tapi sudah mulai bisa lancar. Oh iya, pelan-pelan aja. Kita bawa dalam doa terus ya. Yang penting memang segala sesuatu mungkin butuh proses, tapi kita percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Tuhan Amin. punya Ya. pekerjaannya yang tidak bisa kita kira-kira apa yang dia rancangkan itu luar biasa buat kita. Ya, terima kasih kesaksiannya Kak Jessica nih ya. Terima kasih semua. Iya. Oke. Saya yang dengar aja terharu, Kak. Apalagi Iya. yang di sana. Wah, itu saya sudah mulai bahagia, sedih, campur aduk jadi satu itu Bu malah. Sampai kaget sih, karena dari dulu memang yuk ke gereja bareng itu nggak pernah mau gitu. Dengan penolakannya yang mulai halus sampai kasar itu sudah biasa, Pak, gitu. Iya. Tapi ini saya cuma bilang, ini caraku ya sudah, cuman begini aja ini, cuman bisa pasrah sama Tuhan. Kalau mau ya ayo ikut berdoa, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi ini cara aku buat doain papa, aku bilang gitu Bu waktu itu. Sambil nyanyi, sambil elus-elus. Itu memang sudah Bu, semua keluarga itu sudah bilang, waduh kayaknya ini sudah hampir lah nggak itu. Tapi memang luar biasa, itu luar biasa sekali dalam hidup saya itu baru melihat hal yang seperti ini di depan mata itu ya baru papa sendiri malah. Amin. Iya. Amin. Iya. Jadi ini mujizatnya double ya. Kita percaya selain kesembuhan, Bapak juga diselamatkan. Ya. Itu yang paling utama itu yang diselamatkannya itu. Diselamatkannya itu Pak yang saya. Betul sekali. Ya, jadi kita juga dukung dalam doa. Kak Jessica juga terus bawa dalam doa. Semoga Papa lekas pulih kembali, menerima Tuhan Yesus dan mulai
selalu bersukacita, selalu bersemangat. Ya. Ya, amin amin. Oke, Bapak. terima Terima kasih kasih doanya. Kak Jessica. Ya. Oke, sekarang selanjutnya kita ke Kak Billy nih. Silakan Kak Billy, apa yang ingin dibagikan malam hari ini, Kak? Ya, shalom. 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 Silakan Kak Billy. Iya. Volumenya. Iya. Mungkin malam ini pengen nanya soal tadi udah bicara soal baptisan, jadi ada sesuatu yang terpikir tiba-tiba. Oh, baptisan. Mau tanya, sebenarnya baptisan itu bisa nggak sih lebih dari sekali? Iya, baik. Oke, jadi pertanyaannya sudah selesai belum Kak Billy? Iya, itu aja dulu. Itu aja dulu ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Billy. Jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Baptisan itu kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus alami ya. Tuhan Yesus juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu sebagai tanda ketaatan bahwa kita dibaptis itu sebagai tanda ketaatan kita kepada Tuhan, dan itu tanda juga bahwa kita sudah lahir baru. Dan ketika kita ingin dibaptis, kita harus sadar, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Ya, jadi kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan itu lahir dari hati kita, saya ingin dibaptis, saya ingin diselamatkan. Jadi ada kesadaran yang sungguh-sungguh dari kita untuk dibaptis. Kadang ini mohon maaf, mungkin ada teman-teman yang mungkin dari gereja lain atau apa, tetapi kalau biasanya kan ada yang gereja juga yang dibaptis waktu kecil ya waktu dia mungkin masih baby atau mungkin kadang SD gitu ya. Jadi enggak baptis. Jadi itu kan berarti kalau menurut saya pribadi kan dia belum ini ya belum ada kesadaran gitu. Jadi mungkin bisa ikut-ikutan gitu ya, kayak misalnya kalau baby kan malah nggak tahu lagi sama sekali. Kalau mungkin SD atau SMP gitu baptis gitu mungkin bisa ikut-ikutan misalnya seperti itu, atau mungkin disuruh orang tua. Jadi belum kayak ada kesadaran dari diri sendiri gitu. Tetapi baptis yang benar itu adalah baptis yang memang ada kesadaran. Nah, ini contohnya seperti tadi bapaknya Jessica, saya pengen dibaptis, itu berarti ada kerinduan untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu baptisan yang benar itu seperti itu. Nah, misalnya caranya ini, ini caranya ini kita juga ngikutin caranya Tuhan Yesus ya. Jadi caranya Tuhan Yesus itu diselamkan ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca di Injil ya, di kitab Injil, bahwa baptisan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus itu adalah diselamkan. Nah, jadi artinya itu kita dikubur bersama-sama, dan dosa kita juga ikut terkubur, dan kita dibangkitkan kembali dalam kuasa kebangkitan bersama Tuhan Yesus. Itulah arti baptisan. Nanti Kak Billy bisa mempelajarinya ya lebih detail lagi. Tetapi intinya baptis itu lahir baru ya. Nah, caranya ya mungkin masing-masing orang punya cara. Ada yang diselamkan, ada yang dipercik ya. Tetapi kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus ya berarti caranya diselamkan. Tetapi saya tidak memaksakan Kak Billy harus diselamkan. Nah, tadi pertanyaan Kak Billy itu apakah baptis itu bisa diulang?
Nah, kalau menurut saya, kalau dalam baptisan pertama itu misalnya yang pertama cuman waktu masih kecil nih, karena nggak tahu apa-apa jadi pengen ulang. Boleh, yang penting yang diulang ini betul-betul dengan kesadaran bahwa dia itu ingin dibaptis karena ingin bertobat dan hidup baru. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena caranya yang salah. Misalnya tadi seperti saya bilang kan masing-masing gereja punya ini sendiri ya, doktrin sendiri ya. Ada yang diselamkan, ada yang dipercik. Nah, misalnya kalau dulunya ya, Shalom Kak Doni Semampau, puji Tuhan bisa bergabung pada malam hari ini. Shalom ya Kak Doni. Iya, oke. Oke, baik, saya lanjutkan lagi Kak Billy. Jadi kalau misalnya Kak Billy merasa dulunya Kak Billy baptisannya, tapi ini saya mau tahu nih, kira-kira kenapa ini Kak Billy minta dibaptis ulang? Atau ada kerinduan untuk dibaptis ulang? Gini loh, kan misalnya gini, pas kita kan udah nyadar tentang baptisan itu yang sebenarnya, yang benar itu kayak apa. Terus ketika kita dibaptis, tapi kita manusia kan, udah dari dulu pasti kita jatuh lagi dalam dosa, merasa udah berdosa lagi, terus pengen dibaptis lagi. Kira-kira gimana? Bisa apa enggak? Oh, jadi begini, kalau caranya sudah benar dan ketika kita dibaptis itu sudah dengan apa? Sudah dengan keyakinan bahwa kita ingin bertobat, kita ingin hidup lahir baru, ya berarti tidak perlu dibaptis untuk yang kedua kalinya. Tetapi kita cukup bertobat aja. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Jadi tidak perlu lagi dibaptis yang kedua kali. Yang penting baptisan yang sebelumnya itu sudah benar. Artinya benar dalam arti yang tadi yang saya jelaskan itu mungkin caranya sudah benar, misalnya diselamkan atau ya mungkin dipercik. Dan yang kedua tuh yang paling utama itu yang penting dia itu sadar bahwa dia itu ingin bertobat gitu. Nah, persoalan kalau misalnya kalau seperti itu terus pengen baptis lagi, saya rasa itu tidak perlu ya. Cukup dengan kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, ya, kita bertobat, ya, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu dibaptis lagi yang kedua kali. Terus nanti misalnya juga kadang ada yang pindah gereja dibaptis lagi seperti itu. Kadang itu malah takutnya malah kita mempermainkan ya seperti itu. Jadi kalau memang caranya baptisan sudah benar, yang pertama ya sudah. Kalau kita berbuat dosa kan manusia itu kan hidup di dalam dosa. Manusia hidup kan di dalam dosa. Ada peperangan rohani ketika dia sudah bertobat. Nah, ketika dia sudah bertobat, dia jatuh lagi ke dalam dosa. Pengampunan daripada Tuhan itu kan selama kita masih hidup, masih diberikan kesempatan itu kan akan terus ada gitu. Jadi Kak Billy cukup datang dengan kerendahan hati, minta pengampunan daripada Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan, Tuhan pasti ampuni. Itu aja. Iya, terima kasih. Jadi intinya apa? Bisa lagi? Bisa dibaptis lagi apa enggak? Nggak perlu. Kalau yang penting caranya sudah benar, ya seperti yang saya jelaskan tadi, tidak perlu lagi Kak Billy baptis ulang, ya tidak perlu. Terkecuali kalau tadi yang misalnya waktu baptis dulu waktu kecil, ya itu boleh ya diulang karena waktu masih kecil kan mungkin belum punya kesadaran, atau yang kedua misalnya pengen baptisnya diselamkan seperti Tuhan Yesus. Nah, itu juga boleh diulang. Nah, seperti itu. Tapi kalau diulang karena berbuat dosa, terus nanti kita baptis. Nanti habis itu kita buat dosa, kita baptis. Ya, itu tidak. Itu bukan solusi namanya. Tapi kita malah mempermainkan Tuhan. Iya, jadi cukup satu kali aja. Yang penting awalnya caranya sudah benar, Kak.
Iya, makasih buat Ya, jawabannya. oke. Sudah Saya cukup boleh jelas? ini enggak, Pak? Boleh menambahkan sedikit enggak? Oh, boleh. Ya, banyak juga nggak apa-apa, Kak Rizka. Iya. Silakan. Setahu saya sih Pak ya, kalau masih baby sampai umur 12 tahun itu sebutannya bukan baptis ya Pak, tapi penyerahan anak. Iya. Iya, benar. Ya, Iya. menurut saya gitu. Kayak seingat saya sih Pak, seingat saya baptis itu kalau dia sudah umur ya 15-17 tahun lah Pak. Nah, itu kan dia baru ada kesadaran nih Pak, kayak gitu. Betul. Seperti itu Iya. sih. Tapi kan hari ini tuh banyak Pak di gereja juga saya temuin mau baptis cuman karena ingin menikah gitu-gitu tuh banyak Pak. Nah, ya Banyak. itu juga keliru ya. Jadi Ya, karena misalnya dia mau menikah, syaratnya harus baptis. Jadi kan kesannya kayak apa ikut-ikutan gitu atau apa untuk mengikuti persyaratan. Jadi itu malah Iya. tidak sungguh-sungguh gitu. Jadi itu yang perlu diulang seperti itu. Betul Pak itu. Jadi sekarang itu di gereja saya itu benar-benar di ini dulu Pak. Kalau misalkan mau menikah gitu, mau baptis untuk menikah. Nah, itu tuh lebih diajar lagi, lebih diperketat Iya. lagi kayak seperti itu. Jangan sampai kamu cuman karena mau menikah, kamu dibaptis, setelah itu kamu seperti domba yang hilang tadi itu, seperti itu loh Pak. Banyak sekali itu. Betul. Makanya Iya. sekarang di gereja saya sendiri, di gereja saya pribadi itu, setelah baptisan, harus ada pengajarannya dulu, harus ada pengajaran dulu, terus boleh baptis, setelah baptis dia juga harus tetap ikut pengajaran. Jadinya kayak seakan-akan itu ditekan gitu loh. Tapi memang nggak ada jalan lain, karena dari dulu tuh kebanyakan gitu Pak, yang sudah terjadi tuh mau nikah nih, baptis. Setelah nikah, sudah tidak tahu kemana lagi itu dia pergi. Seperti itu sih, Pak. Iya, jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Kak Jessica ya. Jadi memang kalau sebelum baptis itu biasanya juga ada bimbingannya ya seperti itu. Bahkan untuk nikah juga biasanya ada bimbingan pranikah seperti itu. Jadi Iya. Semuanya itu untuk memberikan kita selain pengertian yang benar, juga memastikan bahwa kita itu punya niat hati yang sungguh-sungguh ya untuk mau dibaptis ya. Semuanya itu lahir dari niat yang benar, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena mau menikah dan lain sebagainya, tapi itu karena jadi benar sekali apa yang dikatakan Kak Jessica tadi, yang ditambahkan itu sudah sangat benar sekali. Iya. Gitu Kak Billy. Kak Billy udah jelas? Iya. Makasih. Ya, oke. Terima kasih Kak Billy. Ini kayaknya Kak Doni mau sharing ya. Oke, silakan Kak Doni Sumampo, mungkin bisa perkenalan dulu. Ya, halo. Silakan Kak Doni. Ya, silakan Kak Doni. Shalom Kak Doni. Ya, shalom, shalom. Ya, shalom. Silakan Kak, apa yang mau di-sharingkan Kak? Ini kan kemarin saya pernah curhat ke Pak Mario tentang sakit saya. Iya Kak. Ya. Saya sharing karena itu penyakit sakit saya Pak, udah 1 tahun, sudah mau jalan 1 tahun, tapi puji Tuhan setelah ada masukan dari Pak Mario kemarin, saya pergi dan puji Tuhan saya masih bisa hidup sampai sekarang karena Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Amin. Oh, berarti Kak Doni sudah sudah melakukan pemeriksaan ke dokter ya, atau ke psikiater? Iya, ke psikiater, ya ke psikiater. Oh iya, Tuhan, iya. Tapi puji Tuhan, setelah memasukkan Bapak itu
Hmm, Ya sekarang puji Tuhan sudah agak mendingan Pak. puji Tuhan Kak, iya. Jadi ini mungkin saya tambahkan Kak Doni, mohon maaf nih saya potong sebentar. Betul. Jadi ketika kita mengalami sakit asam lambung itu biasanya dia itu sangat dipengaruhi oleh selain makanan yang paling paling penting itu pikiran ya. Pikiran itu paling mempengaruhi sekali ya. 70% bahkan kalau kita depresi, stres, dia pasti akan mempengaruhi asam lambung. Oleh karena itu, mengapa saya sarankan kita ke psikiater itu bukan karena supaya kita nanti takut ketergantungan dan lain sebagainya ya, tetapi ada hormon kita yang perlu di apa ya seperti bahasa sehari-hari mungkin dinetralkan seperti itu, dinormalkan ya. Karena ketika kita mengalami asam lambung dengan ada gejala kecemasan yang menyeluruh atau yang biasanya disebut GAD itu ya, General Anxiety disorder itu kita akan sangat tidak bisa beraktivitas apa-apa karena sedikit-sedikit ya awal-awal saya mengalami ini saya tuh tidak mandi itu 1 minggu mungkin 1 kali, ini saya jujur terus terang setiap jam 6 sore jam 5 sore saya mengalami ketakutan yang luar biasa, tetapi saya akhirnya coba lawan bersama istri ya, kami coba berdoa, kami praise and worship itu juga membantu Kak. Jadi ini puji Tuhan kalau Kak Doni sudah ke psikiater ya menjalani pengobatan, tetapi Kak Doni juga harus coba untuk setelah bisa mulai pelan-pelan beraktivitas itu Kak Doni coba olahraga, coba terapkan pola hidup sehat. Jadi mungkin olahraganya bisa dikit-dikit, kemudian yang paling utama sih kita datang sama Tuhan ya, minta pertolongan Tuhan ya, karena apapun penyakit kita, mau asam lambung kayak mau apa kayak semua itu tidak ada yang mustahil buat Tuhan untuk sembuhkan. Jadi kalau kita sekarang butuh pertolongan dari psikiater, ya sama kayak saya juga masih menjalani pengobatan dari psikiater, tetapi puji Tuhan kita juga di samping itu juga harus dekat sama Tuhan. Jadi makanya saya ngajak Kak Doni ngikutin komunitas ini itu supaya kita tuh bisa saling bersharing Kak, kita bisa saling berbagi ya. Saya penderita asam lambung dan kecemasan tingkat tinggi, Kak Doni juga demikian. Kita bisa saling sharing, kita bisa saling mendoakan. Kalau misalnya kita ada kan pengalamannya sama, jadi kita bisa sama-sama tahu. Kan kadang nih orang yang nggak tahu tuh mereka suka ini ya bilang kamu manja, sakit begitu aja manja. Padahal mereka nggak tahu kalau ternyata sakit asam lambung dengan ada kecemasan itu penyakit yang luar biasa ya. Jangan sampai teman-teman di sini ngalamin dah. Cukup saya dengan Kak Doni aja yang ngalamin. Jadi yang paling penting itu pikiran. Pikiran itu iya. Jadi Kak Doni harus kelola pikiran dengan baik ya. Nanti kalau misalnya obatnya sudah mulai membantu, terus setelah lepas obat ya Kak Doni dekat sama Tuhan ya sudah hidup sehat, pulih kembali. Mungkin Kak Doni ada lagi yang mau dilanjutkan? Silakan Kak. Maaf tadi saya potong agak lama. Ya cuma itu Pak. Kak Doni di ini ya di Manado ya Kak ya? Iya di Manado. Di Manado, iya. Oh iya, puji Tuhan. Jadi saya juga puji Tuhan. Kalau Kak Doni berkenan, nanti saya masukkan di grup WhatsApp ya komunitas biji sesawi ini ya. Kita setiap hari bisa ini ya menerima
firman Tuhan, ya kita sharing. Kalau Kak Doni ada yang mau di-sharingkan, silakan ya. Nanti kita juga ibadah tiap Selasa, Kamis, dan hari Minggu. Kalau Kak Doni mau ikut, ya puji Tuhan ya. Kalau misalnya tidak ada kesibukan atau tidak ada apa gitu, puji Tuhan kalau bisa ikut. Jadi kita sama-sama saling ini ya, saling berbagi gitu. Ini saya juga rindu Kak Doni. Ini kan kita sama-sama tergabung di grup Asam Lambung ya. Saya lagi memang Ya, ya. mencari teman-teman yang punya kerinduan juga untuk ikut dalam komunitas ini. Jadi itulah apa menjadi panggilan saya ketika Tuhan memberikan saya sakit, mengizinkan saya mengalami sakit ini, saya harus bisa menjadi pemberi kekuatan buat teman-teman lain yang mengalami apa yang sama seperti saya. Ada teman juga di Jawa Barat juga namanya Michael juga ya. Kami juga sudah sering berdiskusi. Sekarang saya dapat Kak Doni, saya berdoa terus ada teman-teman lain yang punya asam lambung juga yang saya bisa jangkau supaya siapa tahu mungkin kita bisa saling menguatkan ya seperti itu Kak Doni. Iya, iya. Ya, puji Tuhan ya kita akan terus berdoa. Saya akan terus bawa Kak Doni di dalam doa supaya Kak Doni bisa pulih total ya. Ya sementara syukuri pengobatan yang dijalani saat ini, disyukuri. Tetapi yang paling penting itu, yang penting dari segalanya itu, obat itu kan hanya alat aja ya. Obat, dokter itu kan hanya media. Tetapi yang paling penting nomor satu itu adalah Tuhan. Karena kesembuhan ya itu sumbernya adalah dari Tuhan sendiri. Obat dan dokter itu hanya media aja. Kalau Tuhan bilang kamu sembuh sekarang tanpa obatan dokter pun bisa ya. Kalau Tuhan apa yang Tuhan katakan ya itu pasti terjadi. Itu Kak Doni. Iya. Ya, oke. Ada lagi Kak Doni yang ingin di-sharingkan Kak? Sudah Pak, tinggal cuma itu aja. Kak Doni ini sudah berkeluarga atau masih bujang Kak? Saya sudah berkeluarga Pak. Sudah berkeluarga. Iya, kita doakan semoga Kak Doni cepat pulih ya. Kasihan kalau sudah berkeluarga kan kita mau beraktivitas untuk mencari nafkah kan. Kalau kena sakit ini terkendala sekali ya Kak ya. Iya. Iya, mudah-mudahan Kak Doni cepat pulih lagi, bisa beraktivitas lagi ya. Dan Tuhan pulihkan total sembuh lah dari asam lambung dan kecemasan ini. Amin. Amin. Ya, oke. Baik, terima kasih Kak Doni untuk share-nya pada malam hari ini. Saya kaget loh, ternyata Kak Doni ikut pada malam hari ini. Ya, saya nggak nyangka. Oke, terima kasih Kak Doni. Sekarang kita ke Ibu Indri nih. Shalom, Ibu Indri, apa kabar? Baik, luar biasa. Ya. Silakan Bu Indri, apa yang ingin di-sharingkan pada malam hari ini? Ya, saya malam ini bisa ikut Zoom, itu sesuatu yang sangat menyenangkan buat saya, karena beberapa hari yang lalu saya tidak bisa ikut. Saya sempat bingung ya, hilang semua. Saya bingung sekali gimana caranya gitu. Lalu saya beli nomor baru, saya cari komunitas biji sesawi. Lalu saya DM melalui Instagram. Saya nunggu itu Kak, kok nggak ada jawaban gitu. Saya diputus asa, saya gini, Tuhan wis aku hilang. Saya sudah kehilangan teman-teman, kehilangan grup-grup doa, saya gini. Duh, rasanya it's only one, sendirian. Saya gini, aduh, gimana ya Tuhan, saya gitu, wis pasrah, saya gitu. Orang baru seneng, baru beberapa kali ikut, tiba-tiba hilang semua. Tapi puji Tuhan kok tiba-tiba saya dapat balasan itu, saya kaget waktu saya nyalakan HP, lu kok banyak gitu ya. Terus Novi juga
halo Cece, kangen kemana aja. Di situ saya terharu sekali. Saya ini ternyata banyak yang sayang, banyak yang cari, banyak yang ingin merangkul untuk tumbuh Amin. pengenalan akan Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur karena selama ini saya itu tidak pernah ikut Zoom, tidak pernah punya teman di luar, dan sekarang ini saya ada teman banyak dan bisa ikut Zoom. Itu suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tadi saya berdoa, Tuhan kasih hujan. Saya mau ikut. Pasti Kak Mario tahu kenapa saya minta hujan. Iya. Saya gini, Tuhan kasih hujan. Saya mau hujan terus Tuhan dari sore, saya gitu. Lalu saya buka HP saya. Loh iya ada Zoom. Saking senengnya lupa ndak download aplikasi Zoom. Kok nggak bisa? Segini loh kok nggak bisa. Terus, nah itu Zoom-nya belum di-download gitu loh. Jadi langsung saya buru-buru download langsung, oh bisa, puji Tuhan. Sesuatu pengalaman yang luar biasa yang Tuhan kasih dalam hidup saya hari-hari ini. Amin. Dan mengalami suatu proses yang indah. Saya percaya ada rencana yang luar biasa di balik semua ini. Ya Tuhan, tidak tahu rencana, pastinya Tuhan ingin saya lebih lagi mengenal Tuhan itu seperti apa. Tapi di setiap doa saya hari-hari ini itu Tuhan jawab. Puji Buktinya Tuhan. saya minta hujan juga dikasih hujan sejak sore sampai saya bisa ikut Zoom dengan tenang. Kalau tidak ada hujan, mungkin belum bisa ikut Zoom. Ya. Ya, puji Tuhan Kak Indri. Jadi memang benar waktu terakhir kita Zoom itu besoknya kok tumben biasanya Kak Indri kan ini Bu Indri kan aktif di grup. Kok ini kok nggak aktif, terus saya coba WhatsApp di WhatsApp nomor yang satunya itu, ini kok nggak dibaca-baca. Saya tanya ke Novita, itu ini kok kemana, kok nggak pernah itu. Dia bilang, aduh saya juga nggak tahu gitu. Nah, saya juga cek ke Instagram, itu juga nggak ada aktivitas. Saya coba DM juga ke yang Instagram ibu yang lama juga, nggak ada aktivitas. Saya bilang, waduh ini kenapa ya? Ya saya dengan Ibu Lydia kami bawa dalam doa, semoga Ibu Indri sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa ya. Dan puji Tuhan, sore-sorenya itu Ibu Lydia itu kita ngobrol lagi. Kok Ibu Indri ini kemana ya? Tiba-tiba Ibu Lydia bilang, coba cek lagi direct message. Biasanya kan ada tulisan lesson itu yang terlihat terakhir itu kapan gitu. Nah, kita ngecek tapi masih yang di akun yang lama. Tapi kok di sampingnya itu kayak ada request kan, karena saya belum berteman dengan Ibu. Jadi akun yang baru itu saya belum berteman, jadi dia masuknya di pesan di request gitu. Jadi setelah ini kok ada satu request, saya lihat, walah Ibu Indri gitu. Akhirnya saya tanya nomornya, terus malamnya kita telepon Ibu Indri. Ya puji Tuhan, jadi kayak saya kehilangan kok tiba-tiba ada yang Ibu Indri ini nggak aktif, jadi saya kayak bingung juga ini kenapa ya. Makanya kita doakan semoga Ibu Indri sehat-sehat ya. Puji Tuhan akhirnya Ibu Indri bisa ikut Zoom lagi, bisa bergabung lagi di WhatsApp lagi. Itu puji Tuhan. Ya segala pergumulan yang Ibu Indri alami ya kita bawa dalam doa. Ibu Indri juga terus percaya bahwa Tuhan itu pasti punya rencana yang terbaik. Yang penting kita sungguh-sungguh mau setia sama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik untuk Ibu Indri, untuk kita semua. Iya, Kak. Amin. Ya. Ada lagi, Bu, yang mau di-sharingkan?
Atau itu aja? Ya, itu sekian sharing dari saya. Iya, oke, baik. Terima kasih sharingnya Bu Indri. Mudah-mudahan Zoom selanjutnya tetap bisa ikut. Nggak ada masalah, nggak ada hambatan, nggak ada halangan ya. Bisa ikut Iya. terus. Nah, kita selalu Iya. doakan. Iya, Iya, Kak. oke. Terima kasih Bu Indri. Apakah ada teman-teman yang masih ingin menambahkan dari Kak Doni, Kak Billy, Kak Jessica? Silakan. Ibu Lydia belum ya? Ya, ini Ibu Lydia belum nih. Kalau belum, kayaknya kurang ya. Ya, silakan Bu Lydia. Tambahin sedikit. Ya, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Bu Indri kalau mau tiap sore hujan di Nabire. Dia tiap sore hujan di Papua. Nggak ada lainnya di sana. Kalau siang dia panas, tiap sore kalau hujan. malam dia hujan. Saya juga bingung kok begini ya. Padahal di Jawa kan nggak kayak gini gitu. Ya, ini dari siang ini hujan sampai sekarang. Iya. Oh ya, tadi Di Pak Marius sempat Manado ini hujan terus. ya. Tadi siapa yang ngomong? Kalau di Manado hujan terus. Oh, di Manado hujan terus. Itu malah hujan terus tuh Bu di Manado. Malang juga hujan terus. Saya pindah ke kota yang hujan. Ya. Udah musimnya. Oh, udah musimnya. Iya. Ya tadi saya sempat disenggol ya sama Pak Mario, katanya kalau Bu Lydia nggak setuju tuh kalau saya bilang pergumulan. Siapa bilang ya namanya pergumulan itu ya semuanya pasti ada, termasuk mau ikut Zoom apa enggak itu juga pergumulan sebenarnya. Kayak tadi saya tuh sebenarnya agak banyak tugas dan deadline-nya tuh hari ini nanti jam 12 malam, sebelum jam 12 kan harus sudah dikumpulin. Tapi Pak Mario main gitar, saya udah izin sebenarnya tadi, saya nggak ikut ya soalnya kerjaannya belum selesai. Tapi pas Pak Mario mulai penyembahan, aduh kok jadi kayak bergumul gitu. Aduh mau ikut enggak. Tapi hari-hari ini sedang diajar sama Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mau belajar untuk taat aja ya. Maksudnya lebih mengutamakan hal rohani dalam hidup saya ketimbang yang jasmani kayak gitu. Jadi seperti hari-hari ini tuh kan Tuhan kayak melakukan percepatan ya. Waktunya dipercepat, kayak sekarang pekabaran Injil melalui media internet tuh semakin gencar. Apalagi tadi dengar kesaksian dari Kak Jessica kalau papahnya menerima keselamatan meskipun harus sakit dulu. Tetapi itu adalah karya Tuhan, dan sebenarnya kalau dikasih sakit, maksudnya Tuhan izinkan sakit, itu seperti Tuhan sedang mengajar, ayo kamu tuh bertobat. Maksudnya dibikin supaya bisa ingat Tuhan kayak gitu, bisa berbalik sama Tuhan gitu ya Bu ya. Caranya gitu. Ya, Ya, betul. Kalau udah dikasih sakit tapi kok masih bandel, masih nggak mau bertobat, ya nanti Tuhan kasih lagi sampai akhirnya waktunya habis ya, kesempatan itu habis. Kalau tetap nggak mau bertobat, akhirnya ya nanti ikut di ini ya, penghakiman terakhir. Masuk ke dalam kematian kekal. Tapi puji Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu sebenarnya untuk kita bisa kembali ke Tuhan ya, supaya kita bisa dekat lagi sama Tuhan, kita mengenal Tuhan lebih lagi ya. Seperti saya ini dibentuk terus, diproses terus jatuh, tapi ya bangun lagi. Tapi mau sampai kapan kalau jatuh bangun terus? Makanya saya ingat yang tadi tuh tentang pergumulan. Mau ikut Zoom aja ini sebenarnya pergumulan kayak gitu. Ya mungkin itu sharing dari saya. Jadi hari-hari ini mari lebih kita mencari Tuhan gitu daripada mencari, sebenarnya kan kita itu ditaruh di dunia ini, tujuan kita itu kan mengenal Tuhan ya. Tetapi kadang kita tuh disibukkan. Kapan kemarin kalau nggak salah ya Pak Marius sempat kirim di grup itu, kalau
iblis tuh nggak bisa bikin kamu jadi orang jahat, maka kamu akan dibikin jadi orang sibuk. Supaya kita nggak mencari Tuhan, jadi kita Sibuk kerja. dibelokkan gitu supaya kita nggak dapat. Padahal ini sebenarnya kalau kita udah mau menuju ke Tuhan nih, mencari udah tekun, tapi kadang ada sesuatu yang jadi kita kok jadi belum lagi. Nah, itu adalah dibelokkan. Harusnya kita udah nyampe nih, udah mau kenal Tuhan nih, udah mau deket gitu. Nah, kalau kita udah kenal Tuhan tuh itu luar biasa ya, Tuhan bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan ke kita, dan itu tuh luar biasa, kita bisa ikut masuk dalam isinya Tuhan seperti itu. Yang penting kita mau taat. Kalau misalnya dapat rema dari Tuhan, misalnya ada sesuatu firman yang itu tuh kok kayak jadi pukulan, kayak terngiang-ngiang terus. Nah, itu tuh sebenarnya kita disuruh melakukan. Kalau kita udah bisa melakukan apa itu, nanti akan dibawa untuk tahap ketaatan lagi yang lebih lagi seperti itu. Sebenarnya itu prosesnya luar biasa ya. Jadi kalau Kak Billy jatuh bangun berbuat dosa lagi, selama masih Tuhan kasih kesempatan, bangun lagi, kita bertobat lagi. Bangkit, gitu. Bangkit lagi. Jangan sampai kita malah jadi jatuh, terus iblisnya nyeret kita kayak gitu. Tuhan tetap mengampuni kita kayak gitu sih. Mungkin itu sharing dari saya. Tambah lagi sedikit. Terima kasih juga buat Kak Indri ya yang udah menjadi kayak bahan bakar ya, untuk ngomporin saya juga untuk semangat gitu mencari Tuhan. Soalnya saya juga lihat ya aktif banget ya tante ini. Soalnya waktu itu saya agak melempem memang ya, kok begini, tapi kedepannya ya kamu itu di dunia itu kan sebenarnya semuanya makhluk, semua manusia itu diciptakan tujuannya pada akhirnya kan nanti ke Tuhan kan gitu. Nah, tergantung kitanya mau jalannya itu mau mengkok-mengkok atau tetap mau ke sana, padahal tujuannya ya ke sana semua gitu. Tapi kadang kita di kehidupan jasmani lebih lebih menggoda, mungkin Lebih menarik. ya dihormati manusia itu mungkin lebih memuaskan gitu daripada mencari penghormatan Tuhan. Tetapi kebenarannya nggak seperti itu ya. Iblis tuh pinter banget gitu ngebohongin kita semua. Padahal sebenarnya yang terpenting adalah kita dihormati Tuhan, mencari penghormatan dari Tuhan, bukan mencari penghormatan manusia. Kalau perempuan-perempuan kayak kita itu sebenarnya kadang lebih banyak merawat diri jasmani daripada yang hati rohaninya ya. Dioles-oles apalagi gitu. Saya ditegur juga di situ banyak. Nanti terlalu malam Pak Mario. Terima kasih, sharing dari saya cukup sekian. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lydia. Oke, mungkin ada teman-teman yang masih mau menambahkan sebelum kita tutup. Iya, saya ya sedikit aja. Ya, silakan Bu. Iya. Kalau saya awal punya kerinduan ikut Zoom, tiba-tiba saya diundang dari Biji Sesawi, komunitas Biji Sesawi untuk ikut Zoom. Itu senang sekali. Ketika sudah masuk, mulai rajin, ada tantangan, sibuk. Tapi saya terus usahakan untuk bisa ikut Zoom. Setelah itu, tiba-tiba saya ada sesuatu insiden yang membuat saya hilang dari peredaran, nggak bisa ikut Zoom. Itu saya merasa, ya itu pekerjaan si jahat ya, menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan, menghalangi kita untuk bersekutu, di mana kita itu bisa saling berdoa, saling sharing, seperti itu. Tapi puji Tuhan, walaupun banyak tantangan, sempat hilang juga, tapi Tuhan tetap bisa membuat kita itu bertemu, bersekutu, kembali lagi gitu. Jadi mahal untuk bisa bersama Tuhan itu, yang saya alami itu mahal sekali. Sulit. Ya, karena kemarin itu sampai nomor-nomor WA hilang, di Instagram hilang, sempat bingung sekali. Tapi puji Tuhan, sekarang sudah bisa kembali
Saya Amin. senang. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Sama-sama. Bu Indri. Iya, oke. Karena upahnya kekal, Bu. Kalau murah ya dapat upahnya nanti murah. Iya, baik teman-teman, karena mungkin waktunya udah mau 8:30. Teman kita kayak Kak Billy, Kak Billy, iya Kak Billy sama Kak Doni ini sama-sama loh satu wilayah. Kak Doni, jadi Kak Billy ini juga ada di Minahasa, ya. Di Manado apa Minahasa ya? Saya lupa tadi. Di Manado ya Kak Billy ya. Minahasa. Di Minahasa ya. Jadi di Minahasa, Minahasa. Minahasa ini udah beda 1 jam ya sama di Jawa. Minahasa mana Kak Billy? Tondano. Oh, dekat. Saya Amurang Kak Billy. Oh, Minsel. Ya, Minsel. Jadi di grup ini tuh banyak yang dari Manado. Biasanya juga ada Kak Mika juga, cuman belakangan mungkin saya nggak tahu, mungkin biasanya kesibukan dia di sekolah ya. Jadi nggak, beberapa kali ini sudah nggak sempat gabung ya. Itu juga dari Manado. Terus siapa kalau nggak salah Kak Henok ya, kalau nggak salah itu juga di Manado juga. Jadi banyak juga dari Manado di sini ya. Ya, puji Tuhan ya, mudah-mudahan dari mana-mana aja lah Tuhan tambahkan ya. Bila perlu dari luar negeri juga boleh. Oke, baik. Nanti Teman. Kak Jessica yang ngajak ngobrol sama Kak Billy. Ya, baik, kalau teman-teman sedang ada tambahan lagi, kita akan tutup dalam doa. Cuman teman-teman tadi ada 2 permohonan doa dari teman-teman kita, ada dari 2 teman kita di grup. Waktu itu yang di grup mungkin dia udah kirim ya, Kak Maya ya, yang dia pakai masker itu, ya kita akan doakan sama-sama. Nggak tahu COVID-19 ya kayaknya. Nggak bilang COVID. Oh, nggak bilang COVID, cuman pakai masker ya. Kita akan doakan semoga ada jamahan Tuhan. Terus juga tadi saya dapat WhatsApp juga dari yang Kak Catherine itu yang ada di Malang itu. Dia ternyata kakaknya di kampung itu mengalami kecelakaan dan setelah menjalani operasi tidak sadarkan diri sampai saat ini. Jadi dia juga mohon doa dan nanti kita sama-sama bawa di dalam doa ya, rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Kita rindu sama-sama Kak Maya disembuhkan, juga Kak siapa namanya Alex ya. Alex ini disembuhkan juga, semuanya biarlah terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, dan juga saya nanti akan mendoakan Kak Doni, Kak Billy, Kak Jessica, dan juga Ibu Indri. Oke, baik teman-teman, mari sama-sama kita satu hati, kita sama-sama berdoa. Roh Kudus, bantu kami untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena apa yang Engkau rancangkan di dalam kehidupan kami sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh bersharing satu dengan yang lain. Kami boleh saling berbagi apa yang menjadi kesaksian kami, apa yang menjadi pergumulan kami. Kami tahu Tuhan, kami memang manusia yang lemah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya apa yang kami sharingkan pada malam hari ini Tuhan, Engkau sudah lebih tahu, Engkau tahu sampai ke dalam kedalaman hati kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kami sharingkan pada malam hari ini, itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami sungguh bersuka cita untuk kesembuhan yang dialami oleh ayah daripada Kak Jessica, dan kami juga berdoa untuk rencana pembaptisan dari ayah dari Kak Jessica ini Tuhan. Tuhan,
Kami tahu bahwa iblis selalu bekerja untuk memberikan hambatan dan memberikan halangan Tuhan. Tapi kami mau putuskan itu semua Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan segala kuasa-kuasa intimidasi jahat yang mencoba mengganggu baptisan daripada ayah daripada Kak Jessica ini. Sehingga dia boleh dibaptis dan dia boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga dia boleh memperoleh keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan sakit yang dialami ini Tuhan, segala sesuatu yang terjadi, kami percaya itu adalah proses yang Tuhan berikan untuk semakin mendewasakan iman kami, semakin mendewasakan ketaatan kami kepadamu, semakin mendewasakan kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Jessica sekeluarga, kiranya Tuhan juga memberkati dengan damai sejahtera, dengan sukacita, apa yang menjadi kerinduan mereka sekeluarga, apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang lebih tahu, Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tahu yang rancangan yang terbaik buat Kak Jessica sekeluarga. Pelihara dengan kesehatan, pelihara dengan kekuatan-Mu, pelihara juga dengan apa yang mereka perlukan, Tuhan perlengkapi sesuai dengan kebutuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Adoni Tuhan, di dalam pergumulan dia, pemulihan asam lambung ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kiranya di dalam pemulihannya, Kak Doni boleh tetap semangat, dia boleh mendapatkan kekuatan, spirit yang baru, dia boleh semakin dekat lagi sama Tuhan, dia boleh mencari Tuhan, sehingga ada pemulihan, bahkan ada mujizat Tuhan. Tuhan mau menyatakan kuasa kesembuhan untuk sakit asam lambungnya, segala sakit kecemasan apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, buat manusia mungkin mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah, Engkau tutup bungkus Kak Doni sekeluarga dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Biarlah bilur-bilur darah Yesus itu telah menyembuhkan dia, telah memulihkan dia sekeluarga. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan di dalam keluarga, Tuhan yang sediakan, Tuhan yang melengkapi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau juga curahkan damai sejahtera di dalam keluarga Kak Doni Tuhan, sehingga keluarga ini boleh senantiasa hidup di dalam damai sejahtera, di dalam sukacita, dan mereka boleh semakin melekat, semakin bergantung kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Billy Tuhan, di dalam segala pekerjaannya Tuhan, Tuhan memberkati, berkati juga kesehatannya Tuhan, Tuhan pelihara dia, jauhkan dia dari segala sakit dan penyakit Tuhan. Demikian juga dengan pekerjaannya sebagai seorang guru, Tuhan memberkati, kiranya apa yang dia lakukan sebagai seorang guru itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan juga boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi pergumulan dia Tuhan, kiranya Tuhan berikan petunjuk, hikmat daripada Roh Kudus, sehingga biarlah dia boleh berjalan seturut dengan tuntunan daripada Roh Kudus saja Tuhan, bukan dengan hikmat dan akal pikirannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Indri Tuhan, di dalam pergumulannya, pergumulan pribadinya Tuhan. Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti Tuhan. Engkau lihat kedalaman hatinya Tuhan. Engkau lihat penyesalannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan pasti pulihkan segala sesuatu yang sudah terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan memberikan rencana yang terbaik buat Ibu Indri ini ya Tuhan. Segala sesuatu yang sudah berlalu, kami percaya Tuhan, Tuhan akan tidak akan ingatkan itu lagi Tuhan. Iblis boleh mengintimidasi dengan masa lalu, tapi masa depan kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya itu juga yang Tuhan kerjakan di dalam Ibu Indri ini ya Tuhan. Perlengkapi dia dengan hikmat dan kekuatan daripada Roh Kudus Tuhan. Segala intimidasi jahat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan itu semua ya Tuhan. Segala hambatan, segala halangan yang membuat dia tidak bisa beribadah, kami berdoa juga di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan itu semua ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberikan dia kesehatan, Engkau memberkati apa yang menjadi kerinduan hatinya, baik kerinduan di dalam pekerjaan, di dalam segala hal yang lain Tuhan. Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti, dan Engkau yang mau menyediakan seturut dengan kekayaan
dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat saudara kami, buat Kak Maya yang sedang sakit Tuhan. Kami tidak tahu sakit apa yang dia derita Tuhan, tapi kami bawa Kak Maya di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau yang paling tahu segala sakit dan penyakit yang dia derita Tuhan. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan Kak Maya, dan Engkau mau berbelas kasih untuk menyembuhkan segala sakit penyakitnya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala sakit dan penyakit sudah Engkau sembuhkan di atas kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus, Kak Maya sudah disembuhkan. Biarlah itu semua terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Alex yang saat ini sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri karena kecelakaan. Kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau berbelas kasih, Engkau mau mengampuni dosa Kak Alex, Tuhan. Engkau juga mau memberikan dia kesadaran, dia boleh pulih kembali ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, mujizat Engkau nyatakan di dalam hidupnya Tuhan, sehingga melalui mujizat ini, dia boleh diselamatkan, dia boleh menjadi saksi Kristus, dia boleh bersaksi tentang mujizat luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami yang ada di dalam komunitas Biji Sesawi Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, apapun pergumulan yang mereka hadapi saat ini Tuhan, baik itu sakit penyakit, pergumulan keluarga, pergumulan pribadi, dan lain sebagainya Tuhan, kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan saja yang mau campur tangan Tuhan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang sedang ada di dalam kelemahan, yang sedang ada di dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan yang baru ya Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan sukacita di dalam Tuhan. Mereka boleh menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Mereka tidak jauh dari Tuhan, tapi mereka mau sungguh-sungguh setiap pergumulan itu justru untuk membawa mereka mau kembali lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kami semuanya yang hadir pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan berpisah Tuhan, kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam tidur kami, dan kami boleh bangun esok pagi dengan tubuh yang lebih kuat, tubuh yang lebih sehat, kami boleh kembali melaksanakan aktivitas kami, dan biarlah rencana Tuhan boleh tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, dan kami akan berpisah untuk menerima anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami meteraikan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Haleluya. Amin. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu Indri. Terima kasih, Kak Billy. Ibu Kak Jessica. Kak Jessica. Terima kasih Kak Billy. Terima kasih Kak Kak Doni. Ya, kita Shalom. ketemu lagi hari Kamis ya. Ya Pak, ya. Ya, terima kasih. Allah berkati semuanya. Semoga nanti itu ya, Kak Jessica kalau sudah dibaptis di sharing ya. Ya Kak, iya Pak. Siap. Oke, iya. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat beristirahat.